menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan. Kota Mataram menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah seiring meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi dan keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir, dan kontribusi sampah terbesar berasal dari rumah tangga. Tahun 2025, timbunan sampah harian diperkirakan berada pada kisaran 230 ton per hari, dengan sekitar 60% merupakan sampah organik dan 30% plastik. Sisanya 10% berupa limbah kayu, diaper, kaca, dan sejenisnya. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, terdapat 138 ton per hari sampah organik yang dihasilkan. Apabila sampah organik tersebut tidak dipilah dan diolah dan langsung dibuang ke TPA, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain meningkatnya gas emisi rumah kaca, timbulnya bau tidak sedap, dan berkembangnya lalat serta vektor penyakit. Selain itu, masalah limbah ternak di Kota Mataram belum seluruhnya dikelola secara optimal. Kotoran ternak masih berpotensi dibuang atau dialirkan ke lingkungan. Apabila tidak tersedia fasilitas pengelolaan yang memadai, kondisi tersebut dapat menyebabkan pencemaran badan air, saluran drainase atau irigasi, menimbulkan bau, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan. Potensi limbah ternak tahun 2025 mencapai 41.079 kg per hari atau 41,08 ton per hari. Dari dua masalah tersebut lahirlah inovasi Siteprogati, optimalisasi tempah dadoro organik untuk pekarangan pangan lestari, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah organik rumah tangga dan limbah ternak secara terpadu dan terintegrasi untuk menghasilkan pupuk organik yang mendukung program pekarangan pangan lestari dan gerakan tanam cabai. Adapun cara pembuatan 20 liter bioaktivator dan pupuk organik cair liter saka dengan mencampurkan limbah ternak sapi, limbah ternak kambing dan limbah ternak ayam masing-masing 5 kg, dedak 2,5 kg, larutan IM4 300 ml, gula merah 300 gram, air beras atau leri 10 liter dan air kelapa 10 liter. Aduk semua bahan organik dan fermentasi selama 18 hari. Hasil fermentasi berfungsi sebagai bioaktivator dengan perbandingan 1 liter bioaktivator liter saka berbanding dengan 5 liter air. Semprotkan ke bahan-bahan organik di tempah dadoro. Taburkan limbah ternak, semprot kembali dan fermentasi selama 21 hari. Setelah fermentasi, dihasilkan kompos berkualitas sebagai nutrisi tanaman. Jika berfungsi sebagai pupuk organik cair, perbandingannya 1 liter saka berbanding dengan 10 liter air. Diaplikasikan pada fase vegetatif dari umur 7 sampai dengan 50 hari setelah tanam. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada budidaya tanaman, tetapi juga membangun sistem pengolahan limbah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui penerapan konsep ekonomi sirkular. Limbah rumah tangga dan limbah ternak diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat dalam wadah tempah dadoro organik, sehingga mampu mengurangi volume sampah ke TPA tempat pembuangan akhir sampah, menekan penggunaan pupuk kimia, meningkatkan produktivitas pertanian, pekarangan, serta mendukung ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya gunakan POC liter saka untuk menyuburkan tanaman dan untuk membuat kompos sebagai pupuk tanaman di lokasi Demplot P2L Batu Karya Pagesangan Timur. POC liter saka. Oke.